Oke, kita pengennya tadi mulai jam, 5 menit lagi nih sambil nunggu yang lain, tapi terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah on time datang. Terima kasih banget. Yuk temenin aku yuk, hari ini aku sendirian nih, nggak ada Mas Bata yang nemenin karena masih lakukan marketing hari Rabu, kita akan lanjut praktek, bagian yang ketiga nih dari framework jago jualan kita. Nah, hari ini kita melanjut dari yang minggu lalu, hari Senin kita bikin skrip perkenalan bisnis kita. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, udah kenalan ya di chat ya, biar kita lebih dekat. Semoga aku juga bisa bantu ya, teman-teman juga tentu bisa bantu aku dengan pengalaman teman-teman. Kita sama-sama di sini, santai aja. Boleh dong open cam nih biasanya nih Kak Rizky, Kak Anton. Yuk yang lain temenin aku dong nih ya. Kalau yang belum pakai kerudung, pakai mukena aja nggak apa-apa. Tapi itu bentuk kita siap sukses online gitu ya teman-teman ya. Karena kita bersiap ya bersiap. Kalau aku bahkan sampai make up gitu ya. Buat siapa? Buat teman-teman ya kan. Biar aku juga lebih semangat menyampaikan materinya. Wah jauh-jauh, Masya Allah. Terima kasih teman-teman waktunya. Semoga internetnya lancar ya. Tadi internetku sempat error juga nih sebenarnya. Yuk siapa nih yang temenin aku open cam dong? Aduh, nanti kalau misalnya aku undang Mas Hermas atau Kodeni Santoso seperti kemarin ya, siapa nih yang dapat tiket gratis ya? Aku undang teman-teman yang spesial, yang selalu pengen upgrade skill jualan online-nya, aku undang ketemu beliau-beliau ini kan. Masa kita eh, kasih kasih apa namanya kasih foto, kasihan dong ya mentornya. Thank you Mas Rizky. Wah, headsetnya baru nih kayaknya, apa udah lama baru dipakai. Oke, yuk kita mau diskusi lagi ya biar teman-teman besok jualannya makin semangat. Ini aku sengaja liatin ya ke teman-teman ya, aku sama teman-teman pejuang online. Nah ini teman-teman lihat ya, aku dengan backdrop seadanya dan dengan modal Canva Pro ya. Kalau teman-teman biasa bayar Canva Pro ratusan ribu, kalau di aku eh, puluhan ribu aja udah bisa menghilangkan backdrop, sudah bisa download eh, dengan background yang transparan ya, udah pakai Canva Pro lah. Nah ini ya teman-teman lihat ya, ini kita pejuang-pejuang online harus punya foto profil diri. Siapa nih yang udah praktek? Terima kasih Ibu Nunung. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman aku mulai ya. Hari ini adalah lanjutan dari Senin kemarin. Senin kemarin kita belajar sama-sama, teman-teman kalau ke YouTube aku, Bimbel Online ya, kita belajar tentang skrip perkenalan nih teman-teman ya. Karena ternyata pebisnis online yang sukses dan berhasil itu mereka bukan hanya, oh aku cari produk yang mau aku jual tuh apa gitu ya. Oh aku punya buku ya kan, aku punya buku. Oke, kalau gitu aku datengin ke teman, ke saudaraku, ini kemarin gue baca buku ini nih bagus gitu ya, misalnya novel atau buku-buku digital marketing seperti yang aku pegang ini, bukunya Deni Santoso ya, atau buku-buku lainnya, aku punya buku mentor-mentor lain. Setumpuk teman-teman ya, belum kebaca semua sebenarnya, tapi yang inti-inti yang membantu bisnis online ya, karena zaman sekarang tuh gimana sih jualan jualan online gitu ya. Gimana nih teman-teman pengalamannya? Apakah sudah merasakan pendapatan, income ya? Ada teman-temanku yang biasa jualan kue, biasanya jual ke rumah, dari rumah ke rumah gitu ya. Tapi sekarang paling tidak setiap hari dia bikin kue, dia foto, dia taruh di status WhatsApp misalnya. Nah, dari situ aja yang tadinya nggak kenal, yang satu sekolahan, itu langsung, Bu, besok bikin kue apa? Pasti nanya. Karena apa? Karena kita sudah taruh, oh, Ibu Ria bikin kue, gitu ya. Nah, teman-teman ini mau dikenal apa sih secara online gitu ya. Nah, kemarin ya minggu lalu kita bikin skrip perkenalan. Karena teman-teman, orang-orang yang sukses ya, coba deh teman-teman lihat.
apakah itu pebisnis misalnya toko bangunan, ya, tukang tempe, tukang tahu, mereka itu punya nama, punya judul. Kita punya persepsi gitu ya, punya mereka itu teman kita yang apa sih? Nah, begitu juga dengan kita gitu ya. Nah, secara online itu kita mau dikenal sebagai pribadi yang apa gitu ya. Kalau misalnya, wah, kalau usaha properti untungnya katanya paling gede loh, nggak apa-apa. Nah, kita sudah bedah dan hari ini akan aku ulang sedikit. Bisnis itu mesti fanatik teman-teman ya kan. Karena dari mulai merintis gitu ya, mungkin dari belum menghasilkan itu yang kita munculkan itu adalah kebahagiaan ya. Kalau kemarin kita bilang kita ini mau hadir sebagai pribadi digital ya yang selalu mengupload konten sebagai teman yang dikenal apa sih ya, teman yang dikenal orang, oh dia jualan mulu, masa mau dikenal begitu ya kan? Oh dia yang si Lucky yang bantuin orang-orang jago jualan, pede jualan gitu ya, dan memberi manfaat gitu. Jadi ada dua, kita mau dikenal sebagai pribadi yang apa, ini kesimpulan minggu lalu, kita mau dikenal sebagai pribadi yang apa, dan manfaat apa sih yang kita bawa. Nah, karena aku selalu mengupload konten ya, teman-teman bisa lihat di Instagram aku, sorry, yes, nah, di Instagram aku ya, di Instagram aku gitu ya, kemudian di TikTok juga ya. Ini aku berbagi tips jualan tuh kayak gimana, bikin konten kayak gimana. Jadi aku selalu tulis temenin kamu jadi profitable content creator gitu ya, misalnya. Nah, teman-teman apa nih? Sudah dibikin belum label dirinya gitu ya, perkenalan gitu ya, image, branding ya bahasa kerennya, apa sih yang teman-teman mau bawa. Nah, itu bisa ditambah lagi dengan sebenarnya teman-teman tuh bicara sama siapa. Nah, seperti aku di sini aku bilang, aku membantu ex karyawan seperti aku ya, yang resign kantoran, sekarang ngurus keluarga di rumah, tapi pengen cuan gitu ya, pengen menghasilkan, pengen jualan. Jualan dari rumah. Nah, itu si Lucky tuh. Jadi teman-temanku yang lama, teman-temanku yang baru kenal, itu mereka, oh itu Mbak Lucky itu yang ngajarin jualan dari rumah gitu. Aku ingin dikenal seperti itu. Jadi apa dong yang aku kasih kalau teman-teman yang penasaran ngeklik gitu ya. Ketika mereka ngeklik, aku bilang gini, klik poster di bawah untuk lihat peluang bisnis dengan Denny Santoso gitu ya. Free workbook, aku berbagi, aku kasih manfaat, aku kasih hadiah kepada teman-temanku, teman-teman baru gitu ya, free workbook. Nah, pebisnis yang sukses gitu ya, menyiapkan ini teman-teman. Aku baru memulai, teman-teman kayak gimana? Gitu ya, aku tanya sama teman-teman, apa yang teman-teman sudah lakukan? Apakah teman-teman sudah rapihkan media sosial seperti ini? Terus sudah berkomunikasi digital melalui konten secara rutin? Kemudian teman-teman permudah nggak orang yang penasaran, pengen kenalan tapi malu sama teman-teman, teman-teman kasih permen, kasih lead magnet. Nah, itulah yang akan kita bahas malam ini. Lead magnet dalam segi komunikasi digital seperti sekarang, itu seperti kita kenalan sama teman ya. Anggap aja teman-teman, coba deh tutup matanya, terus bayangin ketakutannya teman-teman masuk sekolah, baru masuk sekolah gitu ya. Aduh, aku ini misalnya aku dari kebetulan ya teman-teman, aku dulunya sekolahnya di Pamulang, pindah ke Jakarta gitu ya, dari Jakarta Coret ke Jakarta. Itu masuk sekolah tuh, aduh ini gimana gitu ya. Tapi aku anak berprestasi gitu ya. Nah, itulah yang kita mau bangun di Jago Jualan Online ini. Kita pengen bangun belief nih, belief apa ya kan? Pertama kita sudah tentukan kita ingin dikenal sebagai apa, kita membawa manfaat apa. Terus kita punya lead magnet apa nih gitu ya, kita punya hadiah apa nih. Nah, di semua bisnis online yang mau menghasilkan, mau terus menambah database, bertemu orang-orang baru, harus menyiapkan ini. Skrip aja minimal kita harus siapin 5. Mulai dari skrip perkenalan, skrip lead magnet, baru setelah ada kedekatan kita bisa lakukan penawaran. Karena kita bukan Raffi Ahmad ya teman-teman, bukan artis gitu ya. Jadi kalau misalnya Raffi Ahmad makan keripik aja orang penasaran, loh, kritik apa tuh? Kritik gue, dia juga yang jualan kan gitu. Nah,
kita yang belum punya masa ini harus memperkenalkan diri, harus punya skill, harus punya hadiah kecil ya. Kalau temenan sama teman baru, kenalin gitu ya, aku Lucky gitu ya. Oh iya, terus kenapa gitu ya? Kalau ketemu sama, bayangin aja ngajak kenalan kakak kelas misalnya. Ya terus kenapa? Beda cerita kalau saya tuh gini, ih kak, sepatu basket ya, sama aku juga suka basket gitu. Oh iya, lu main basket di mana kan gitu. Jadi apa sih persamaan kita sama lawan bicara kita, sama audiens kita? Nah itu loh yang kita pengen pengen siapin gitu teman-teman. Gimana siapinnya? Nah teman-teman di bimbel online sudah aku fasilitasin ya. Ketika teman-teman ke Instagram aku terus ngeklik ini ya, teman-teman kan download nih workbooknya. Workbooknya kan berupa seperti ini, berupa seperti ini. Nah, ini yang kita isi setiap hari Rabu malam ya. Kita sudah ada di bagian ketiga, menentukan target market atau teman atau customer ideal kita itu siapa sih gitu. Jadi sebelumnya kita sudah menentukan gitu ya. Oh, aku karyawan, oh aku pensiunan, oh aku kemarin kena PHK, oh aku ibu rumah tangga, aku punya media sosial, aku punya internet, orang-orang bisa dapat income kok gue enggak gitu ya kan kita begitu ya teman-teman, tinggal yang mana gitu ya. Nah masing-masing dari kita itu punya kelemahan punya kelebihan, tinggal kita siapin sebenarnya kita mau hadir online itu sebagai penyedia apa, solusi apa gitu ya, sehingga orang uh, nyaman berteman dengan kita, follow, dengar gitu ya, dan ketika kita ajak bicara mereka nggak terganggu atau ngeban ya, melaporkan kita. Nah, di framework yang teman-teman download ini ya, aku punya 9 ribuan database ya, punya 2.000 nomor WhatsApp yang sering komunikasi di grup-grup seperti ini. Dan aku pakai Tribelio nih teman-teman. Untuk apa? Untuk membantu pemula seperti aku, seperti teman-teman, untuk mendata. Karena scientifically gitu ya, secara data sukses ya, pebisnis atau orang yang sukses itu paling tidak dia sudah menemui atau berkomunikasi dengan 1.000 orang customer. Aku sudah rasakan ini di bisnis-bisnis offline-ku, teman-teman ya. Sebelum ini aku punya bisnis offline, ada teman-teman yang di sini udah kenal juga ya. Aku sebelumnya pedagang kebab di kantin-kantin, teman-teman. Ya, pedagang kebab ya di, wah sorry nih, kayaknya internetku error ya. Teman-teman, sorry, boleh nggak bantu cek suaraku cukup jelas? Jelas, jelas Mbak Luki. Jelas ya. Oh oke. Nah, ini teman-teman. Jadi sebelumnya tuh aku jualan kebab di kampus-kampus gitu. Ya, kebabku premium sudah ada pelanggannya dan ini karena di kampus, 3 kampus, 3-tiganya tutup. Nah, kenapa aku bilang ya dari pengalaman aku, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah berbisnis ya, setuju kalau bisnis itu perlu waktu gitu ya, perlu modal, perlu keunikan, perlu waktu untuk dikenal. Nah, tapi datanya adalah bagi teman-teman yang belum pernah jualan apalagi gitu ya, mungkin ya ada beberapa di antara kita yang gue nggak cocok, gue nggak ada bakat dan sebagainya. Apa betul ya? Apa betul kita bisa ngomong begitu gitu ya? Padahal kita belum bertemu 1.000 orang pelanggan kita. Nah, itu yang sangat disayangkan, terutama ketika teman-teman nggak punya teman bisnis atau mentor, ya kan? Nah, uniknya di era digital seperti sekarang, aku hadir buat teman-teman sebagai teman bisnisnya teman-teman. Dan malam ini aku akan cerita ada 2 mentor nasional yang aku sudah gandeng dan siap nemenin teman-teman, gitu ya. Tapi tentu ada komitmennya, ada pekerjaannya, gitu ya. Tinggal teman-teman teman-teman evaluasi diri teman-teman. Karena yang aku ingatkan adalah bisnis apapun, mau jual tempe, mau jual kebab, aku juga punya bisnis lain ya. Ini aku punya bisnis catering, nanti aku akan cerita ya gimana aku menjual bisnis catering, kontennya kayak gimana. Sedikit-sedikit aja buat teman-teman dapat insight-nya. Karena bisnis itu mesti fanatik teman-teman.
Teman-teman masih senang. Kalau teman-teman senang baca, senang, aku sebutin mentor nasionalnya ya, mungkin teman-teman juga kan udah tahu ya. Aku loncat sedikit ke materiku, biar kita nyambung nih ngobrolnya ya. Mas Hermas Puspito dan Ko Deni Santoso ya, teman-teman mungkin lebih kenal mereka dibanding aku gitu ya. Tapi aku yang mengajukan proposal kepada mereka, aku buatkan program reseller. Mas, Ko Deni, aku punya mimpi seperti ini. Aku mau temenin teman-teman onlineku untuk action. Aku punya framework jago jualan gitu. Kenapa? Karena banyak banget orang yang sudah percaya sama mereka, beli buku-bukunya mereka, sampai rumah mereka cuma jadi pembaca buku, nggak ketularan sukses gitu ya. Padahal aku baca buku mereka, alhamdulillah teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat hasil-hasil jualanku yang sebagian ya, aku tunjukin di sini. Kalau di bimbel online aku, teman-teman bisa lihat nih di sini ada jago jualan, ada konten kreator. Ini closingan online aku. Kita lihat ya sebentar ya. Jadi aku tuh jualan teman-teman. Saking aku senangnya jualan ya, orang-orang tuh ikan asin aja beli 100.000 sama aku gitu. Tuh ya. Tuh, ada cocok semua katanya. Wah, dikejar-kejar teman-teman. Karena aku seneng ya. Aku jual cold fogging disinfektan aja ratusan ribu, jutaan gitu ya. Jual buku 2,4 juta gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Kenapa? Karena aku seneng jualan ya. Nah, kalau teman-teman kayak gimana nih? Apa nih yang teman-teman seneng ya kan? Teman-teman senang berkebun. Yuk aku temenin pakai framework aku. Teman-teman nanti akan um, nyaman bikin konten dan jago jualan berkebun. Ini mana sih yang X-nya, aku bingung juga. Oke. Sip. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, apa nih yang teman-teman senang gitu ya, itu materi minggu lalu. Kalau teman-teman mau nonton, bisa langsung ke YouTube aku, bikin namanya skrip perkenalan. Ingin dikenal sebagai apa sih kita? Oh, kita ingin dikenal sebagai teman yang ahli parenting, atau senang mendidik anak-anak, atau senang bahasa. Nah, itu harus kita kemas menjadi nama unik ya, nama unik. Kalau di Content Creator Black Book namanya USP, Unique Selling Proposition. Sama-sama ibu rumah tangga, tapi aku sekeluarga makannya misalnya makanannya makanan vegetarian gitu ya. Itu aja udah satu keunikan. Nah, keunikan itu diangkat ke dalam konten menjadi komunikasi digital kita ya kan, karena zaman dulu ya, kalau saya prospek orang, katakan dulu saya pegang asuransi, saya financial planner, saya ke kantor-kantor, paling cuma bisa ketemu 2 orang ya kan. Tapi zaman sekarang, dan aku sudah praktekkan itu, sehari itu kita bisa berkenalan ke ratusan orang. Nah, dari ratusan orang itu database kita bertambah sampai ke ribuan. Nah, itulah yang nanti kita bungkus lagi klien-klien kita, paling tidak 1.000 klien pertama baru kita bisa membentuk fondasi bisnis yang kuat gitu ya. Nah, aku sudah menuju ke sana nih ya. Ini sudah ada data 189 orang dalam kurang lebih baru 1 bulan ini aku data di Tribelio. Sebelumnya ada 9.000 database, aku masih dalam bentuk WhatsApp. Kalau di sini ada WhatsApp, ada email, ya bahkan ada tanggal lahir. Gitu. Jadi kita bisa menyapa mereka at any time. Ini namanya list building kalau bahasa kerennya ya, bahasa manusianya adalah prospek gitu ya. Orang-orang yang mengambil lead magnet kita, yang malam ini kita akan pelajari, orang-orang yang problemnya tuh cocok sama yang kita bilang gitu ya. Kalau di sini kan aku selalu bilang, teman-teman suka ngerasa susah nggak sih jualan zaman sekarang gitu ya? Kamu punya media sosial tapi belum punya uang, belum hasilkan income online gitu ya. Itu masalah-masalah yang aku lempar, mereka ngomong, oh iya sih gitu ya. Terus gimana caranya? Download aja workbooknya. Aku arahkan mereka untuk download workbooknya. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang merasa perlu dibimbing, belum download workbook, bisa langsung ke Instagram aku, langsung klik di linknya, nanti ini ya, bisa mau workbook, nanti di email workbooknya ke teman-teman. Itu, oke. Nah, aku mulai ya. Tadi
prolog ya, prolognya panjang seperti biasa. Nah, perkenalan sedikit ya buat teman-teman yang baru kenal aku. Salam kenal, aku Lucky, aku ex-auditor yang sejak 2015 tuh aku resign karena lahiran anak kedua dan fokus mendidik tumbuh kembangnya anak-anak. Tapi emang namanya nggak bisa diam ya, emang senang kerja, senang punya duit sendiri, pengen jajan, nggak mau nungguin suami gajian, jadi iseng gitu ya. Sampai akhirnya 2018 aku punya kios di kantin-kantin kampus. Nah, itu lagi enak-enaknya jualan, punya 3 kios, 2 tahun dari 2018 ke 2020 pandemi. Nah, di saat aku gulung tikar ya, aku di udah nggak punya modal lagi gitu ya, udah biasa ngabisin ya. Ada sih modal kekumpul dari keuntungan 3 kios, tapi seleksi karyawan tuh nggak gampang, dan modal untuk mulai itu dulu aku terbiasa nyiapin satu outlet 50-an juta. Berarti aku mesti siapin sekitar 50-an juta gitu ya, di tengah kondisi ketidakpastian, orang-orang nggak ada di luar, mesti jualan online juga kan gitu. Ternyata aku punya sahabat, punya ponakan juga influencer yang sudah 5-10 tahunan kerjaannya tuh ngupload konten. Nah, upload konten kok sekarang penghasilannya, omsetnya naik 300%, penghasilan endorse-nya puluhan ratusan juta, teman-teman. Nah, itu kerjanya gimana gitu ya. Nah, di sini aku mau ajak teman-teman buat nonton, semoga internetnya bagus ya. Aku mau ajak nih teman-teman dengar katanya Ko Denny Santoso sebentar ya. Tapi nggak punya nih. Nah, oke, pertanyaannya siapa yang punya? Kita ulang ya. Mental miskin banget ya. Jadi yang dibayangin itu semua yang dia nggak punya. Konten Creator.book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreator.book.com. Alright guys, so banyak yang email di saya itu ya, kalau misalkan mau ngomongin tentang digital marketing, ngomongin tentang bisnis gitu, itu mereka selalu mengatakan ya, Dan, aku pengen bisnis tapi nggak punya modal. Aku pengen bisnis tapi nggak tahu mesti jualan apa. Aku pengen jualan online sih, tapi aku nggak punya produk. Gimana ya mau skill bisnis ya, tapi aku nggak punya tim. It's always kayak mindsetnya itu kayak apa ya, yang disebutin itu semua yang nggak punya gitu. Poor mindset banget ya, mentalnya bukan mental jika saya bilang, ini mental miskin banget ya. Jadi yang dibayangin itu semua yang dia nggak punya. Yang dia punya itu nggak pernah dibayangin sama sekali. Kayak aku punya semangat, aku punya ini, aku punya network, aku punya apa gitu. Maybe network pasti nggak punya. Alright, so kita akan masuk ke situ sebenarnya video ini. Jadi video ini sebenarnya akan membedah apa sih mindset yang harus dimiliki. Buat saya pribadi ya, yang penting itu bukan how. Saya nggak bisa coding, saya nggak bisa digital marketing, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak punya duit dan sebagainya, nggak. Pertanyaannya adalah who. Jadi bukan how, tapi who. Siapa orang yang punya skillnya? Siapa orang yang punya produknya? Ingat satu hal gini, apapun yang Anda inginkan di dunia ini, itu adalah milik orang lain. Sekali lagi ya, apapun yang Anda inginkan di dunia ini, itu adalah milik orang lain. Anda mau duit nih, duitnya orang lain kan? Bukan duit Anda kan? Duit orang lain. Anda harus membuat sesuatu, produk, value, jasa, digital, NFT, whatever. Anda harus memberikan ke orang lain, supaya orang lain memberikan duit mereka ke Anda. Jadi duitnya milik orang lain. So, apapun yang Anda inginkan, milik orang lain. Anda mau beli mobil, mobilnya orang lain. Mau beli rumah, rumahnya orang lain. Mau beli skillnya orang lain. Anda harus hire orang. Jadi semuanya itu adalah milik orang lain. So, dari situ akan sangat tidak optimal atau nggak bakal tercapai, tidak efektif. Kalau Anda harus punya semuanya untuk memulai sesuatu. Anda harus punya skillnya, Anda harus punya networknya, Anda harus punya knowledge-nya, Anda harus punya modalnya, Anda harus punya timnya, Anda harus punya yang lain-lain. Kelamaan. Apalagi buat pemula. Right? So, mindset-nya adalah siapa yang punya, yang bisa Anda ajak kerjasama. Terus mindset. Maka ketika lihat ya, ketika saya ngebangun apartemen bareng Bung Chandra di tahun 2014 gitu, investornya itu ada puluhan teman-teman. Jadi investornya Springwood itu ada sekitar 5 company kalau nggak salah. Ya, jadi ada 5 company partner. Satu company partner di tempat saya aja waktu itu ada 18 orang, tim sekitar 18 orang.
Dimana masing-masing bisa chip in kayak bangun apartemen dengan chip in nggak sampai 1 miliar, chip in cuma kayak 75 juta ada. Jadi chip in 75 juta masuk gitu. Karena memang dananya memang segitu. It's okay gitu kan. Tapi rombongan. Bayangin aja. Berarti adalah bangun apartemen nggak bilang nggak punya modal lagi, duitnya investor. Nah, sekarang di bisnis Anda, apa yang Anda nggak punya? Kalau Anda banyak nggak punyanya, ya Anda harus rela untuk membagikan share saham Anda ke banyak orang. Karena Anda banyak nggak punyanya. Skill nggak punya, network nggak punya, duit nggak punya, gitu kan. Tapi kalau punya banyak yang punya, oh duit sendiri, oh habis duit sendiri, skill juga bisa sendiri ya. Sahamnya Anda lebih gede dong. Tapi kalau nggak punya kan Anda harus bagi ke orang lain. But anyway, pengen remind aja ke teman-teman di sini. Jangan memikirkan mindsetnya yang poor mindset tadi, yang mindset miskin, tetapi Anda perhatikan mindset abundant itu kayak apa sih? Siapa orang yang memiliki, siapa orang yang tahu, siapa orang yang punya skillnya, Anda ajak mereka partneran. Gak punya duitnya, oke, siapa yang punya duitnya? Cari investor. Gak ada produk nih, oke, siapa yang punya produknya? At least Anda tahu dulu tapi produk apa yang Anda cari dong. Kalau saya nggak punya produknya, ketika ditanya lu mau cari produk apa, saya juga nggak tahu. Cloud aja. Jadi repot kalau kayak begitu. Tapi kalau tahu saya mau cari produk kayak begini, tapi nggak punya nih. Nah oke, pertanyaannya siapa yang punya? Gak ada yang punya deh. Oke, good. Siapa yang bisa bikin? Jadi siapa pabrik yang bisa bikin? Jadi Anda bisa jadi pertama dong. Kalau nggak ada yang punya kan bagus kan. Berarti Anda bisa jadi yang pertama, pionirnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi mindsetnya adalah, sekali lagi video ini ingin highlight, mindsetnya adalah siapa yang punya, yang bisa Anda ajak bersama. Alright, so thank. Oke, teman-teman. Sorry, mungkin rada kepanjangan ya, tapi intinya dari video ini justru aku mengalami gitu ya. Aku yang sebagai pemula online, selama ini aku jualan palu gada, teman-teman. Kalau teman-teman kenal sama aku dengan konten-konten aku di media sosial ini, ya, di TikTok, teman-teman lihat aku dari mulai yogurt, kambing, logam mulia, cold fogging, catering, semua aku bisa jual. Tapi kenapa sih aku ngotot pengen sukses jadi konten kreator dan memasarkan buku-buku jago jualan gitu ya, selain aku senang ketemu teman-teman baru. Ini adalah ilmu masa depan, teman-teman, ya. Semua pebisnis ya, yang di kios, yang di ruko, yang modalnya mulai gerobakan ya, kayak aku dulu gerobakan sebenarnya modalnya 10-20 juta bisa jalan, tapi kan belum ada untung ya, harus marketing, promosi lagi, gaji orang dan sebagainya. Nah, bisnis kecil maupun besar semua dijual online. Nah, jual online tuh gimana caranya ya? Kita nggak bicara Facebook Ads dulu ya, tapi semua ilmu-ilmu itu ilmu-ilmu baru di negara kita, dan pemain-pemainnya itu udah jelas gitu ya. Makanya tadi video tadi yang Denny Santoso bilang find the who, aku baru sadar, wah ternyata aku praktekin apa yang dia bilang. Apa yang aku praktekin? Ternyata mentor-mentor ini kan waktunya sedikit ya. Mereka bikin buku-buku keren-keren gitu ya, bikin workshop sudah puluhan juta. Untuk kita belajar bisnis sama Denny Santoso aja di Idea Cloud itu 13 jutaan. Seperti itu. Nah, jadi kemudian aku melihat teman-teman yang seperti aku sendiri seneng gitu ya, seneng follow mentor nasional seperti mereka, terus beli buku-bukunya, tapi terus kadang baca bukunya tuh nggak ngerti ini gimana sih makainya. Kenapa? Karena bisnisnya nggak ada, ya kan? Nah, makanya aku bilang sama mentor-mentor ini, Mas Hermas, kode ini gitu ya, gini deh, aku bikin pasukan penjualannya, tapi mentor-mentor ini siapin ya kelas bimbingannya, kamu ajarin ya biar kita semangat. Dan mereka setuju gitu ya. Denny Santoso setuju, Hermas Puspito setuju, bahkan aku dan tim-tim aku ya sama-sama dibimbing sama mereka. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang kemarin hadir webinar bersama Mas Hermas Puspito, Denny Santoso, Mas Ringga Pandanu, sama Pak Roni, ya itu tuh powerful sekali ya. Mereka bicara satu hal yang dalam, tapi bikin kita tuh actionnya tuh semangat gitu ya. Kayak Kode ini kemarin bicara tentang framework gitu ya. Pertama, jangan cari barang dulu kata dia. Bidik dulu siapa sih target market niche gitu ya. Kalau di framework sukses tuh cari problem, kan bingung kita kan, cari problem,
cari dulu kayak saya gitu ya, cari target market saya itu sebenarnya siapa sih orang yang dengan mudah saya bisa temuin dan bahasanya tuh saya nyambung. Oh, berarti orang-orang yang seperti saya. Orang-orang seperti saya itu apa? Ibu rumah tangga, ex karyawan gitu ya. Terus bisnis apa dong yang bisa saya pasarkan? Oh, kalau digital marketing saya bisa ajak mereka, ibu-ibu buat bikin konten dari rumah atau jualan dengan konten dari rumah. Mesti punya buku ini. Jadi solusi. Jadi ngobrol enak, terus kita tanya ketika dia oke, solusinya masuk gitu. Nah, itu kita akan bahas di kelas kita ya, teman-teman gitu ya. Jadi jangan cari, oh saya kita nggak evaluasi dulu, kita langsung lihat bisnis apa sih sekarang? Oh, tourism hotel menurun. Aku nggak mungkin bisnis trip nih gitu ya. Berarti aku bisnisnya ini aja deh, bisnisnya properti aja. Properti sekarang kan tetap aja ada yang cari gitu ya. Tapi aku nggak punya skill propertinya. Untuk properti yang mana dulu nih? Properti yang rusunami, yang kondominium, properti mewah gitu ya. Atau bahkan mau lebih unik lagi, cariin properti misalnya cariin hotel-hotel yang mau dipakai buat isoman. Nah, seperti itu. Itu kan jadi konsep bisnis. Nah, kemampuan seperti itu, kreativitas seorang pebisnis seperti itu yang menangkap peluang itu bisa hadir ketika kita kumpul dengan sesama kreator atau dengan mentor-mentor. Itu loh teman-teman. Jadi kita dapat kekuatan dari entrepreneur atau pengusaha pebisnis itu adalah di bagaimana kita mengkreasikan proyek-proyeknya. Nah, itu loh yang kita pengen asah di grup kita. Nah, gini ya. Jadi kan aku tanya ya sama teman-teman dari konten-konten aku kemarin, teman-teman ada yang suka ngerasa susah nggak sih jualan online gitu ya? Atau mungkin kamu punya HP, media sosial tapi belum dapetin income gitu ya, nggak pede. Nah ternyata ini semua tuh bisa disiapin teman-teman gitu. Jadi bukan bukan semangat semangat semangat, bukan cuma motivasi begitu. Jadi ada langkahnya. Salah satunya dengan apa? Dengan teman-teman download ini framework ini ya. Setelah teman-teman download, kita evaluasi diri nih mulai dari hari pertama sampai hari ke-7. By the way, framework ini sudah di-ACC oleh Denny Santoso karena ini aku rangkum adalah action dari buku Content Creator Black Book-nya. Jadi buat teman-teman yang follow Denny Santoso kan punya 8 framework ya, yang mungkin teman-teman juga sebagai pemula, ini bagaimana sih menerapkannya? Nah, workbook ini membantu teman-teman untuk mengisi lebih mudah. Ini kita kerjakan di setiap Rabu malam. Nanti kita ketemu ya. Seperti itu. Nah, coba sekarang teman-teman bayangin ya. Kalau teman-teman lakukan ini setiap hari ya, selama 6 bulan ke depan. Kalau teman-teman upload konten bacain buku aja atau seperti aku nih ya, aku belajar digital marketing, belajar ngedit video, aku belajar dari buku-buku, aku belajar sama Peng Joon, aku belajar sama Tony Robbins ya, maksudnya mentor-mentor dalam dan luar negeri, aku kasih ke dalam bentuk konten. Teman-teman tahu nggak, dalam 6 bulan itu teman-teman akan diingat sebagai apa, sebagai teman apa gitu ya. Aku sudah lalui ini teman-teman, baru 6 bulan aja ya, baru 6 bulan aja teman-teman bisa lihat testimoni ya, contohnya seperti ini ya. Maaf ini rada berantakan, tapi ini di sini aku ya, aku bisa jual buku-buku ya, 150-an buku dalam 1 bulan itu aku pernah gitu ya. Nah ini karena apa? Karena aku mengkomunikasikan ke siapa? Ke orang-orang yang pengen jago jualan. Aku punya loh, ternyata kalau di media sosial itu kita nggak jualan, di media sosial itu kita bikin konten. Kok Denny Santoso bikin bukunya, jualan lagi aku buku ini. Nah, teman-teman pengen nggak sih dapetin kesempatan seperti itu? Yang dikerjain apa? Yang dikerjain tinggal nyontek aja yang Simbaluki kerjain. Nanti teman-teman lebih ahli lagi, lebih pintar lagi. Kenapa? Karena kayak mandi gitu ya, setiap hari mandi gitu kan. Jadi udah tutup mata juga udah hafal gitu ya, tutup mata juga udah bisa bikin konten, dan itulah yang terjadi sama semua konten kreator yang penghasilannya kalau kita dengar ya bombastis sekali, dan itu nggak bohong teman-teman. Aku punya ponakan income-nya memang miliaran sebulan.
baru dari endorse. Nah, kalau Denny Santoso kelasnya dia punya 8 jenis saluran income. Ada dari membership, jadi nggak hanya mengandalkan endorse, ada dari jualan produk juga. Akhirnya kan kalau teman-teman lihat influencer di media sosial kan, mereka akhirnya bikin skincare sendiri, bikin clothing line, baju sendiri, meskipun mungkin dia ditempel sama pengusaha baju ya, misalnya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, ada pengusaha kue, tempel dia gitu ya. Jadi menyatukan kekuatan ada juga yang dia bikin keripiknya sendiri. Intinya mereka menyiapkan saluran pendapatan mereka tuh dari 8 kalau di buku ini. Ada yang dari produk, ada yang dari jasa, membership, endorsement, iklan, nah seperti itu. Nah, paling mudah itu memang jualan produk, tapi kalau teman-teman belum jualan produk, belum punya produk, jangan cari produk. Carinya adalah sebentar. Nih, kita itu biasanya terjebak mau memulai bisnis, kita cari produknya apa ya, seperti itu. Padahal bisnis itu berat gitu ya, bisnis itu berat. Kita jangan ambil dari mulai produksinya gimana, nanti jualannya gimana, kemudian nanti orang yang udah beli itu kita ngerawatnya gimana sih gitu ya. Nah, ternyata di era digital seperti sekarang kita bisa potong nih teman-teman, kita fokus aja ke distribusi. Distribusi itu adalah jago jualan. Bagaimana kita membawa diri kita ke target market yang kita bidik gitu ya. Sama-sama nih jualan buku, tapi aku ngomongnya ke ibu rumah tangga. Kalau teman-teman ngomong ke karyawan yang pengen hasilkan income tambahan gitu ya. Sama-sama kita sama-sama mereview buku, sama-sama kita fanatik ya, fanatik dan belief ya. Kita percaya ini adalah ilmu masa depan yang kita bawakan gitu ya. Oh, ternyata bikin konten tuh begini ya, halaman 1 jadi konten. Bahkan teman-teman yang gabung di grup aku siapin ini loh. Aku siapin skrip. Nanti kita akan bikin konten, upload konten dengan rumusnya Denny Santoso gitu ya. Kita punya headline-nya, ada isinya, kemudian closing-nya. Ini udah tinggal baca aja teman-teman. Kalau nggak mau ngedit-ngedit yang berlebihan, ini bikin aja video di TikTok gitu ya. Nggak perlu make up, udah langsung ke filter kok wajahnya. Kemudian kita tinggal latihan ngomong. Dan dari situ kita jadi konten kreator yang profitable dan menghasilkan. Seperti itu. Sorry aku loncat-loncat karena aku pengen cerita ke teman-teman kalau aku pengen ajak teman-teman untuk kita sama-sama jago ya, jago PD. Yang pertama adalah bukan jualannya, tapi membawa dirinya dulu nih. Membawa diri PD dan siap tampil online. Kemudian apa sih yang kita bawa gitu ya. Nah, yang kita bawa itu adalah kekuatan dari para mentor. Dalam hal ini orang-orang yang punya produk-produk yang memang ditunggu ya sama orang-orang yang belum kenal mereka, yang belum jagoan online ya, selama ini cuma nonton konten gitu. Kita kenalin, oh ternyata ada caranya loh gitu ya. Mungkin zaman tahun 2010 itu konten kreator awal, mereka nggak pakai cara-cara, cuman setiap hari mereka upload. Ada yang upload wajah, ada yang joget-joget, ada yang ngomongin tanaman aja. Mereka udah di depan. Nah, gimana nih kita yang baru memulai sekarang mau menyusul? Ternyata ada caranya, ada bukunya, ada bimbingannya, dan nggak perlu keluar kayak sekolah bisnis ratusan juta, 4 tahun, 2 tahun, nggak perlu. Langsung praktek dan menghasilkan. Namanya adalah bisnis afiliasi atau reseller. Jadi dengan modal terbatas aja kita udah bisa jualan. Oke, nah itu sekilas ya, karena aku mau bilang kalau bisnis apapun intinya duit itu ada di jualan. Mau teman-teman bilang misalnya influencer itu kan nggak ada yang jualan. Ya, karena mereka jualnya halus ya, dengan konten. Mereka jualnya dengan mereview. Nah, kita pengen tiru cara itu, kita ingin review, kita pengen menampilkan kesenangan kita berkumpul seperti ini, kesenangan kita ngumpul sama mentor-mentor seperti kemarin gitu ya. Itu aja kita sudah dikenal menjadi orang yang oh ternyata dia sekarang ini ya go digital ya gitu. Kita mau dikenal seperti itu gitu ya, sehingga kita nggak lagi takut gitu ya, karena kita berkumpul dengan orang-orang yang pengen pede, pengen jago jualan. Stop jualan di media sosial, karena di media sosial tempatnya kita bikin konten.
Jadi jangan jualan, karena jualan itu di marketplace. Kalau teman-teman udah jualan gaya dulu tuh ya, naruh foto-foto, katalog, nggak punya budget marketing, nggak pernah ngasih giveaway, nggak pernah interaksi gitu ya sama audiensnya, teman-teman akan dihindarin karena apa namanya, jualan banget gitu ya, jualan banget. Padahal orang nggak nyari produk di jualan, karena orang di media sosial itu mereka mencari story, mereka mencari hubungan, relation, dan mereka mencari hal yang unik-unik. Misalnya aku biasa beli kambing nih mau Idul Adha gitu ya, oh di depan rumah kayak gitu ya ada yang jual. Tapi di media sosial nih, ini seru nih di Depok ada yang jualan kambing pakai baju koboi gitu. Ke sana yuk ke sana. Kenapa? Karena that's the magic, teman-teman. Nah, itulah teman-teman pengen apa nih? Ada yang guru, dia mengenalkan dirinya, aku guru honorer janda ya, janda, aku lupa namanya siapa ya. Aku janda guru honorer, tapi dia senang dance. Jadi dia konten-kontennya itu konten dance ya, berhijab gitu ya, berjilbab, tapi tetap menghibur dan aku sih follow ya seperti itu. Jadi apa nih pribadi dari teman-teman yang mau teman-teman bawa gitu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, aku cerita sama teman-teman ya, buat teman-teman yang baru mau mulai dan pengen hasilkan income cukup cepat dengan modal terbatas, skill yang kita tambah sepanjang jalan dengan menggandeng mentor-mentor nasional seperti ini. Sehingga teman-teman ya, contohnya ya, aku afiliasi produk aja dalam 10 hari aku bisa hasilkan 1,8 juta. Modalnya 198.000 nih. Tanggal 31 Mei ini 2021 nih kemarin. 10 Juninya aku bisa closing ke teman-teman kurang lebih 10 produk ya. Jadi 10 kali lipat ini profit semua. Seperti itu. Nah, selain itu bisnis-bisnisku yang lain juga sama pakai framework ini, teman-teman ya kan. Aku tahu ya, aku punya belief, bangun belief. Ini sebenarnya aku ngobrol sama audiensnya seperti apa. Kemudian aku mau angkat story-nya apa. Ini sedikit, aku jualan catering itu tidak ngomong ke ibu-ibu, Bu, udah punya lauk belum gitu ya, udah ini belum gitu, saya jualan ini itu, bukan begitu. Aku menyapanya begini, pengen makan sehat nikmat tanpa perlu repot cuci perabot. Ini masalah yang aku hadapin, teman-teman. Aku itu ibu rumah tangga yang bisa masak, tapi kalau harus masak setiap hari kayak aku kurang nyaman ya, apalagi nyuci perabotnya gitu. Nah, masalah inilah yang aku lempar ke ibu-ibu kayak aku. Nah, dari sini kalau teman-teman lihat di Instagram aku, alhamdulillah ketemu rezekinya. Dan gak jualan gitu ya. Jadinya bikin konten kan gitu. Dan akhirnya disenengin. Nah, ini tinggal aku sebar ke orang yang lebih banyak lagi. Sesuai dengan kriteria aku tadi ya, ibu rumah tangga yang kantoran yang nggak suka di dapur gitu. Bisa sih di dapur. Nah, kalau teman-teman di bisnis teman-teman gimana nih gitu ya. Kalau teman-teman berbisnis sama aku dan mentor nasional ini, kita udah siapin skripnya, kita udah siapin lead magnetnya, cara jualannya, baginya gimana gitu ya. Kita bahkan bikin konten bareng gitu ya, praktekin teman-teman nanti masing-masing akan dievaluasi. Oh, teman-teman itu misalnya karyawan gitu ya, karyawan. Oh, kalau gitu target marketnya apa nih, orang karyawan yang motoran misalnya. Kemana nih teman-teman gabung ke komunitas mana sih kalau motoran gitu ya. Jadi dibikin gitu ya, kerangka berpikirnya aku mau sukses, aku mau ketemu orang-orang seperti ini, aku akan ngobrolin ini, aku akan bagi ke mereka ini, seperti itu. Jadi membangun pribadi entrepreneurship yang mentor-mentor nggak bisa temenin teman-teman, tapi aku bisa. Bimbel online siap, because that is our business ya. Bisnis aku adalah menemani teman-teman action online gitu ya. Nah, terus ada kesempatan apa nih? Oh, kita mau sama-sama jadi profitable content creator. Emang bisa? Emang gimana caranya? Gue kan bukan artis. Pertama lo baca dulu bukunya, gitu. Karena di buku ini itu membuka wawasan kita. Ah, gue percuma baca buku. Gue nggak suka baca buku. Oh iya, nggak apa-apa. Kita dengar aja.
Kalau ada masukan seperti itu, kamu masuk aja ke kelas Senin dan Rabu, atau nanti kalau misalnya ada kesempatan ketemu mentor, kita ngobrol, emang mentornya siapa? Denny Santoso. Kok bisa Denny Santoso? Yes, karena hampir setiap minggu itu kita ada event sama mentor-mentor ini untuk undang calon pembeli buku seperti itu. Jadi kita sama-sama sama-sama create moment gitu ya, dan bikin dan praktekin sesuai dengan framework yang aku udah bikin ini. Oke, kalau minggu lalu kita udah bikin belief statement dan sebelum aku bertanya jawab nih ya, kita ke skrip perkenalan. Hari ini aku mau cerita tentang lead magnet, teman-teman. Di bisnis apapun ya, itu sekarang orang jualan online itu pada bakar-bakar duit ya, sering dengar dong ya, misalnya kayak dulu Gojek, Grab gitu ya, atau mungkin brand-brand lain ya, mereka itu misalnya kasih voucher diskon, itu sebenarnya bukan tanpa biaya, mereka tetap bayarkan biayanya, dan biayanya biasanya besar ya, bahkan miliaran kalau mereka. Nah, kalau bisnis-bisnis kita itu kita bikin lead magnet atau pancingannya tuh kayak gimana sih? Ini aku tunjukin ya. Ini bisnis, nah ini lead magnetku nih sebenarnya ya kan. Mulai bikin kontenmu yang powerful, download free workbook. Nah, kalau teman-teman bermitra dengan kami, teman-teman akan punya halaman seperti ini. Nah, ini yang kita berbagi, tapi teman-teman mesti punya mindset-nya dulu. Kenapa? Karena teman-teman menjadi pribadi yang ngajakin orang di sekitar teman-teman atau teman-teman barunya teman-teman untuk go online. Dengan apa? Dengan framework jago jualan. Dengan frameworknya Denny Santoso ini gitu. Tapi gue nggak ngerti nih ngisinya. Oh ya udah, makanya lo download aja workbooknya. Ini bahasanya bahasa manusia. Dan setiap Rabu kita ngisi bareng-bareng gitu ya, tinggal print gitu. Jadi kita mengajak orang-orang, siapa sih yang nggak pengen hasilkan income online zaman sekarang, ya kan? Daripada teman-teman misalnya jual apa ya, yang rada susah ya, jual panci cuma ibu-ibu doang ya, yang beli gitu ya, atau koki masak. Nah, kalau pengen go online, hampir semua orang tuh pengen go online. Dari yang jualan cilok sampai yang jualan properti, gimana sih caranya jualan online? Oh ya udah, ini caranya gitu ya. Tadi frameworknya Denny Santoso dan download workbook ini seperti itu. Nah, setelah ini teman-teman berarti siapin lead magnet. Nah, tapi pada saat perkenalan nih, aku ada contoh ini untuk catering, sama ruang resik. Jadi untuk aku punya usaha dua nih teman-teman ya, selain buku. Jadi tadi kalau buku aku tadi kan bagi-bagi workbook ya kan. Kalau teman-teman pengen ikutan, nanti teman-teman juga gitu bagi-bagi workbook ini ke orang lain. Karena kenapa? Karena ya itu tadi simulasinya, kalau kita temenan sama teman baru, terus kita nggak punya persamaan gitu ya, ya orang nggak mau temenan ya nggak sih, buru-buru follow. Ya siapa gitu, ngapain juga aku temenan sama kamu. Apalagi kalau misalnya kita baru kenalan langsung, halo Kak, aku jual bukunya Denny Santoso. Ya, aku beli aja langsung sama Denny Santoso gitu kan, ngapain mesti beli di kamu kan gitu. Nah, jadi ada caranya, cara berkenalannya seperti apa. Nah, kemarin kita udah bahas cara berkenalannya. Hari ini kita mau bahas, kita mau kasih hadiah buat teman baru kita berupa lead magnet. Nah, seperti ini kan. Suka ngerasa nggak sih, misalnya kita lempar nih problemnya orang-orang yang kita bidik. Kamu punya HP, kalau aku nanyanya, punya HP dan media sosial tapi sampai sekarang belum menghasilkan income online gitu ya. Download workbooknya sekarang, bikin kontenmu yang powerful, hasilkan income onlinemu sekarang gitu ya. Aku berbagi itu ke database aku teman-teman, ke 9.000 database itu. Loh, aku nggak punya teman sebanyak itu. Ya ayo kita temenan dulu dengan materi yang minggu kemarin. Kenalan dulu gitu ya. Kenalan dulu, halo Kak, kontennya keren banget deh. Nah, ini kita kenalan dulu, orang yang bales, by the way, aku ada workbook gratis nih buat kamu memulai bisnis online-mu
Download sekarang ya. Ketika mereka download, teman-teman punya data mereka. Nah, setelah proses ini, teman-teman bisa sapa mereka dengan peluang, dengan jualan, dengan produk-produk yang sesuai sama pertanyaan di awal. Kalau pertanyaan di awalnya pengen hasilkan income online, nih kebetulan nih ada buku jago jualan, ada buku panduan closing di WhatsApp gitu. Nah, baru di situ jualan setelah berkenalan dan berbagi lead magnet gitu ya. Nah, lead magnet ini memang makanya aku bilang bisnis itu berat, teman-teman. Bisnis itu berat dan aku pernah bikin konten ya untuk hasilkan 5 juta rupiah per bulan ya. Kalau teman-teman misalnya hari ini bekerja gitu ya untuk kita bisa lebih menghargai pekerjaan kita. 5 juta rupiah itu artinya kita mesti siapin duit 2,4 miliar di deposito atau kita kelola bisnis gerobakan modal 24 sampai 30-an juta bikin gerobak gorengan, gerobak ayam gitu ya. Itu belum ada untungnya, mesti dijagain 8 jam, 10 jam sehari, capeknya bukan main dan sebagainya. Atau teman-teman bisa bermitra dengan mentor-mentor seperti ini, hanya modal ratusan ribu sampai mungkin 2, 3, 4 juta gitu ya. Tapi kita jualkan produk yang dinanti-nanti sama banyak orang, yaitu bisa PD, bikin konten, jago jualan. Seperti itu. Apa ya, tadi aku sudah sampai di mana? Udah deh. Jadi lead magnetnya ya kalau kita mau kenalan ya, misalnya aku contoh di catering. Aku kan kenalan ya, salam kenal, aku Bunda Lucky gitu ya, usahaku ini nah ini keunikan dari usahaku adalah koki-koki aku adalah single fighter atau janda ya. Teman-temannya kita sampaikan, kita kemas dengan manis, single fighter. Aku mau info aja ya, kita lagi ada free food tasting. Teman-teman lihat ya, di sini aku ngemodal. Ya, jadi karena kita mesti kasih sampel. Ibaratnya aku mau jualan sosis Kanzler nih, ada testernya gitu. Daripada aku bayar influencer, mendingan aku kasih testernya ke ibu-ibu yang nantinya bakal beli. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Dan kita bisa menjangkau puluhan, ratusan orang. Nah, semua bisnis mesti siapin ini, teman-teman. Kalau secara online itu ada istilahnya CAC, Customer Acquisition Cost. Itu adalah biaya-biaya yang kita keluarin untuk bayar iklan dan sebagainya. Daripada bayar iklan, mendingan langsung kita kasih testernya, sampelnya ke, nah itu niche marketnya, targetnya teman-teman tuh paling cocok tuh dagangan teman-teman buat siapa sih ya? Kayak catering aku ini paling cocok ke ibu-ibu kantoran yang bisa masak sih. Cuman kalau masak, kalau orang yang senang masak cuma setengah jam, kalau dia masak bisa 2 jam kan gitu ya. Terus tugas kantornya nggak selesai kan, jadi pusing. Makanya aku tawarkan begini, Bunda yang sibuk bekerja tetap bisa sajikan. Nah ini kekuatan kita, value kita taruh di sini gitu. Nah ini contoh ya teman-teman, kalau teman-teman mau screenshot silahkan. Aku mau ajak teman-teman buat ngobrol nih sama aku di bisnis teman-teman, lead magnetnya apa sih gitu ya. Kemudian ini cold fogging. Cold fogging itu biaya terbesar adalah di jasa ya dan risiko kesehatan yang kita perlu cover ya. Tapi di sini aku bilang karena pengalaman aku biasanya sterilisasi itu terutama untuk kantoran itu kalau mereka cocok dengan jasa kita, mereka akan pakai jasa kita terus. Makanya di sini paketnya adalah untuk rumah, kafe, toko ruangan publik gitu ya. Jadi treatment pertama gratis, berikutnya nanti harga khusus seperti itu. Jadi aku membidik khusus untuk kafe, resto, bank di Jakarta Selatan seperti itu. Jadi ini kita siapin nih teman-teman. Nah, kalau buat bisnis lebih mudah dan murah bahkan gratis. Karena apa? Bagi-bagi workbook aja, selama teman-teman bisa temani mereka isi si workbook itu, mereka udah happy, ya kan? Kalau teman-teman nggak bisa temenin, teman-teman
lempar aja ke grup aku. Nanti biar aku yang bawakan materinya. Ajak aja, kamu mau ngisi framework atau workbook jago jualan, ikut yang hari Rabu ya, kita sama-sama isi bareng Mbak Luki gitu. Kita ngobrol bareng di sini. Oke, kurang lebih seperti itu nih lead magnet ya, teman-teman. Ini skrip kedua dari 5 skrip yang harus pebisnis online siapin. Yuk kita tanya jawab sambil kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu di antara teman-teman nih ya pengen praktekin ya hasilkan income online bareng aku dan mentor-mentor nasional, menjadi reseller buku ya, teaming up sama mereka, dapetin kekuatan mereka, dibimbing gitu ya. Tapi beda nih, Mas Hermas sama Ko Denny Santoso, beda jenis buku, beda action gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya, yuk kita ngobrol tentang lead magnet. Thank you. Oke. Saya ikutan WOM, yes Pak Anton. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk kita tanya jawab kalau ada yang mau raise hand atau open mic, silahkan. Siapa nih di antara teman-teman di bisnisnya yang udah biasa bikin lead magnet gitu ya, atau ada yang mau evaluasi, ada hasilnya atau tidakkah? Yuk kita diskusi sekarang. Ini aku mau display, ini jualan apa nih aku? Tuh. Jadi kalau udah tahu caranya ya, teman-teman lagi mudik, lagi di pasar, kemarin aku ikut UOM itu aku lagi belanja aja, tetap bisa ngikutin ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang berpengalaman. Kalau udah dikerjain, mungkin awalnya berat, tapi ya itu lama-lama ya akan terbiasa dan kita tahu gimana cara menghasilkan income-nya. Gitu. Nah ini closing-closingan aku. Ini bahkan aku jual logam mulia aja nih di WhatsApp nih. Berapa? Hampir 100 juta. Gitu ya. Jadi apa namanya? Aku cuma mau nunjukin aja ya teman-teman, maksudnya ya memang kita harus semangat, tentu dengan cara komunikasi atau penawaran online itu seperti apa sih gitu ya. Dan teman-teman bisa dibangun ya semangat dan PD itu kalau teman-teman berkumpul dengan orang-orang yang memang menghasilkan, apalagi mentor-mentor nasional, pasti ketularan gitu ya. Makanya kita pengen tempel mentor-mentor ini dengan produk-produk terbaik mereka ya. Produk yang kita pasarkan itu Content Creator Black Book sama bukunya Mas Hermas itu copywriting jago jualan di WhatsApp itu udah nggak, kita bukan pengen jual banyak-banyakan buku, kita pengen bantu teman-teman kita, klien kita bisa pede jago jualan, karena bukan nggak mungkin loh di belakangnya teman-teman tuh ada misalnya pebisnis kue atau pebisnis fashion yang selama ini jualan di pasar atau jualan di toko, sekarang tokonya sepi. Terus gimana sih ngejual online? Ya harus mau nge-review ya, kayak misalnya kita lihat di TikTok itu hampir setiap hari gitu ya, yang laki-laki aja bisa nge-review make up gitu. Nah, apalagi kita yang punya produk ya, apalagi kita yang bermitra dengan mentor gitu ya, kita bisa dengan mudah baca baca bukunya gitu. Tapi kalau sendirian kan mungkin masih malu-malu ya, takut-takut. Nah, kalau sama aku nanti kita bisa tandem tuh, bisa tandem bikin konten bareng. Oke, tentang lead magnet ada yang mau ditanyakan nggak atau mau diceritain dari pengalamannya teman-teman? Hari ini kita bahas tentang lead magnet. Apakah teman-teman udah mempersiapkan lead magnet di bisnisnya? Bu Nunung, Kak Anton, Kak Mufaidah, Kak Rizky. Yuk, Kak Yufa, selamat malam. Nih join nggak nih? Atau mungkin masih sibuk ya? Kak Eti, Kak Dayu, Kak Asi, Kak Dimas. Yuk, yang mau ngobrol, yuk kita ngobrol yuk, diskusi biar teman-teman bisa lebih semangat lagi nih ke depan jualannya.
atau ada yang mau cerita nih, udah pede atau ada masalah apa di lapangan, boleh silahkan. Bu Nunung bisnisnya apa nih Bu Nunung? Ada Kak Mufaida. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari mana Ibu? Ikut momen ya jualan apa? Retail. Itu reseller. Reseller apa Bu? Momen, ikut momen. Oh, momen. Terus ya produk SR12 sama ini Salam Gold. Wah, banyak juga nih. Iya, tapi baru posting aja. Gimana Baru Bu posting di story pengalamannya? terus. Kalau kalau yang warungnya apa tokonya udah tutup, nggak bisa. Oh, sebelumnya diisi produk apa Bu? Maaf. Oh iya, dulu orang tua itu macam-macam kelontong kayak gitu. Oh iya. Rumah tangga. Sama dong, Alhamdulillah. Semoga keterangan sukses. Amin, Ibu. Terima kasih, Bu. Kalau di grup kita ya, pertama sih ya semangatnya adalah senang jualannya dulu ya, Bu. Nah, tapi zaman sekarang itu memang kita jualan bukan dari produk, tapi dari Ibu melihat nih, sebenarnya Ibu paling nyaman ngobrol sama siapa? Apakah sesama ibu rumah tangga atau misalnya ibu lihat ciri ya, lihat ciri yang kira-kira ibu bisa solusikan misalnya kayak produk Jauh-jauh, Dek. Minta di Mbak tuh, Dek. kayak produk Tadi Mbak SR, kemarin tuh. kayak produk Kita lagi. SR12. Sorry, Ayo, gimana pokok sih, sama Kak? itu ya. Cari itu. Ya, Coba cari akibat deh. kayak produk SR12 itu kan misalnya ibu mau fokus kemana nih? Ke skincare-nya atau ke herbal atau ada susu ya kalau nggak salah gitu. Nah, jadi fokus ke situ dulu. Mana produk yang paling ibu suka aja gitu. Boleh nggak tanya produk yang paling ibu suka apa? Nah, dari situ nanti ibu bisa membawa branding atau ibu mau dikenal sebagai orang yang apa? Orang yang herbalis gitu ya, emang yang seneng bukan anti obat ya, tapi lebih ke senang apa namanya ramuan-ramuan yang menyehatkan gitu. Nah, itu dari situ ibu bikin bikin citra gitu, bikin branding, bikin bikin diri ibu dikenal apa gitu. Nah, kalau saya dulu pernah ikut ya, tapi saya fokusnya di skincare. Nah, yang saya ngobrol itu adalah capek ngerjain bisnis ini itu, duit kekumpul, ujung-ujungnya skincarean. Kalau sekarang saya skincarean dapetin duit gitu ya, skincarean dapet transferan gitu. Nah, itu kan nggak semua orang bisa bawakan itu, tapi saya bisa gitu. Nah, ibu nyamannya di mana nih gitu. Itu PR pertama kita. Nah, sebelum kalau ibu apa namanya perlu ya ibu ada Instagram nggak? Kalau ada Instagram, Ada Mbak. ini follow, bisa follow aku ya. Nanti diklik di webnya sini. Nanti ibu bisa ambil workbook. Workbook ini gratis. Ibu download, nanti ibu dapat seperti ini untuk bantu evaluasi area bisnis ibu tuh apa. Kemudian cerita apa yang mau ibu bangun. Nah, dari sini semua pebisnis nantinya memang akan bikin konten. Tapi bukan konten katalog yang cuma foto produk, ini susu kolostrum, harganya segini, bukan. Ini susu ini tuh bagus banget. Jadi bercerita, ada story-nya gitu ya. Kemudian
kalau lebih dimungkinkan dan akan lebih dipercaya itu ya ada foto-foto atau video kita pakai produk-produk itu kan gitu. Nah itu yang kita akan sama-sama ya Bu ya, akan sama-sama bikin konten bareng. Nah tapi kembali lagi ya kalau misalnya teman-teman ada yang belum pede atau belum ngerti ngisi workbook ini, kan kita hari Rabu nih, Rabu malam kita ngobrol. Mbak, saya udah print, tapi yang nomor 2 aku nggak ngerti nih cara ngisinya. Oh, maksudnya ini begini Bu, ayo kita isi bareng tuh Bu, hari Rabu malam. Gitu. Nah, dari situ nanti Ibu lebih nyaman lagi bikin konten di WhatsApp, di Instagram. Nah, terus Mbak, saya nggak bisa setiap hari. Bukan setiap hari bikinnya, Bu. Bikinnya di Sabtu aja. Nah, di Sabtu itu bikin 7. Jadi hari Senin tinggal upload Selasa dan sebagainya gitu. Jadi nanti lama-lama waktu Ibu teratur, Ibu makin dikenal dan insya Allah lebih dekat dengan rezekinya. Kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Jadi kita sama-sama merapikan. Nanti saya download. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Bu berkenan ngobrol-ngobrol. Semoga ada manfaat ya, kekuatan bisnis online. Hayu teman-teman yang lain sebelum kita tutup, yuk kita diskusi gitu ya. Insya Allah buat teman-teman yang juga pengen ambil peluangnya jualan buku ya bareng aku, misalnya teman-teman nyaman dengan mentor-mentor tadi gitu ya, atau juga merasa wah kayaknya enak nih ngobrol sama Mbak Luki gitu ya, bisa nanya, share link Kak Dayu, link yang ini kali ya, link yang ini buat teman-teman buat workbook ya. Thank you Kak Dayu. Workbook memulai bisnis ini bisa dipakai untuk bisnis online, bisa untuk konten kreator juga, dan jadi profitable gitu ya. Yuk, yang lain aku mau denger dong ceritanya ya, karena kreator atau pengusaha online yang sukses, mereka siap bercerita, siap tampil. Thank you Kak Dayu gitu ya. Kita sama-sama di sini sebelum kita ketemu target market kita, mungkin ada yang nyinyir juga, ada yang nggak suka, ya itu tidak perlu dipedulikan ya, haters dan sebagainya. Nah, kita latihan di grup kita ini ya setiap Senin dan Rabu malam. Nah, buat teman-teman yang menjadi reseller buku, ada bimbingan langsung dengan mentornya, nanti ada jadwalnya kalau di grup. Seperti itu. Yuk, yang lain ada yang masih mau diobrolin atau mungkin sudah cukup? Semoga yang aku sampaikan terutama tentang lead magnet ya, di mana semua bisnis itu mempersiapkan, ya kan, mempersiapkan setiap kali kita kenalan sama teman baru itu kita kasih apa sih, kasih permen apa gitu ya. Kalau bisa mah jangan yang berbiaya ya, seperti ini. Tapi kan orang akhirnya tahu kalau si Lucky itu bantuin kita jago jualan, pede jualan gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen jadi seperti aku, ayo kita gandengan. Ini cukup dengan membeli buku atau kalau menjadi bagian dari Kodeni Santoso, di Bimbing Kodeni Santoso ini mesti beli 12 buku ya. Kalau Mas Hermas cukup 1 buku bisa ikut menjualkan. Kalau buat yang tertarik seperti itu, ya thank you Kak Anton. Nah ya teman-teman bisa WhatsApp Kak Yulfa. Oh yes, Kak Yulfa salam kenal. Aku mau ingetin ya buat teman-teman yang mau ambil kesempatan promo. Aduh, aku nggak siapin di sini ya. Ada promo buku Mas Hermas ya. Terus kemudian kita bisa langsung ikutan jualan. Bisa langsung WhatsApp ke admin deh ya. 628 7 ini ya. Ini yang mau ikutan promo buku Mas Hermas ya. Bukan promo buku, sorry. Promo tanggal 6 Maret ada one day copywriting training. Nanti aku infokan. Trainingnya kopi apa? Training. Yes.
Ada nggak itu? Bisa nggak ke klik teman-teman? Iya, Kak Yulfa silahkan bisa langsung download workbooknya. Terus di yang tadi link yang aku kasih. Kemudian kita ketemu lagi setiap Senin dan Rabu kita ngobrol seperti ini. Yuk dimanfaatin. Eh, aku sih berharap teman-teman bisa seperti Bu Nunung ya, nemenin aku open camp kita sama-sama. Insya Allah niatan dari bimbel online adalah temenin action online-nya teman-teman. Terutama teman-teman yang kalau beli buku bingung. Terus actionnya apa nih di bisnis aku? Nah, kita sama-sama mau merapikan itu sehingga teman-teman, nah ini yang dipunyain sama orang-orang konten kreator, pebisnis sukses, itu mereka pede. Mereka berani tampil, ya aku juga memberanikan diri lagi nih setelah 2008, 2015 sampai 2020 aku bisa dibilang ibu-ibu rumahan gitu ya. Kembali lagi mengingat lagi semangat aku di 2008, 2000 sampai 2015 aku adalah financial planner, aku auditor, aku siap berbagi gitu ya. Aku bangkitin lagi itu arwahku yang dulu. Nah, aku mau ajak teman-teman biar kita sama-sama pede dan jangan sungkan-sungkan buat undang aku live bareng teman-teman. Karena ya memang itu cara mainnya, memang kayak begitu caranya kita ngobrol. Tinggal kita kemas, kita mau bahas apa sih, kita pengen ngobrol tentang apa gitu ya. Nanti dari situ teman-teman punya confidence gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya Instagram, Mbak Luki ngobrol dong bareng aku gitu ya. Ayo kita atur waktunya. Karena memang aku siap untuk itu dan teman-teman juga harus mempersiapkan bisnis online-nya teman-teman seperti itu. Gitu ya. Seperti yang di awal tadi aku bilang ya, coba bayangin PR kita itu sebenarnya adalah mengevaluasi sebenarnya kekuatan kita tuh sebenarnya seperti apa. Nah, itu yang aku taruh di workbook nih, teman-teman. Nih, jadi bisnis kita mengevaluasi sebenarnya tuh kita mau di area bisnis mana sih yang nyaman kita kerjakan gitu. Nah, nanti kemudian kita bikin story-nya. Kalau teman-teman punya bukunya konten kreator Kodin Santoso, ini dibantu. Kita ini sebenarnya itu seperti nabi, teman-teman. Kita ini apalagi yang usia-usia udah 40-an ya kayak aku gitu ya. Aku menuju 40, kemudian senior-senior kita yang pra dan pasca pensiun itu mulai mencari gitu ya. Yang mau resign, yang mau pensiun, bisnis apa ya yang mau kita kerjain. Nah, jangan nunggu usia Nabi terima wahyu. Nah, dari sekarang kita sudah mengevaluasi sebenarnya apa sih arti hidup kita. Oke, kalau itu belum ketemu, first thing first, satu persatu dulu. Oh, kata si Lucky, ke depan itu semua jualannya tuh online, semua komunikasinya tuh pakai konten. Kita bikin dulu yuk diri kita ahli, bikin konten, siap tampil gitu ya, dengan gandeng mentor-mentor nasional seperti Kodeni Santoso dan Mas Hermas ini gitu ya. Jadi lakukan investasi-investasi kecil yang teman-teman bisa langsung action, apalagi ditemenin kan sama aku dan grup gitu. Ya, terima kasih Kak Dayu, Kak Yulfa waktunya, Kak Anton, Alhamdulillah. Nah, seperti ini. Jadi hari Rabu besok kita akan lanjut ya. Setelah 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang memilih bisnis, ya, mengevaluasi bisnis yang terbaik versi kita, terus bikin story yang kita banget. Nah, besok kita akan membidik, menyasar sebenarnya ideal target market kita tuh apa sih ya. Kalau dulu aku membidik ideal target marketku adalah ibu rumah tangga aja gitu ya. Kenapa? Karena di belakang aku ada produk skincare gitu. Jadi aku bukan ngomong ke mahasiswa, bukan ngomong ke perempuan semua wanita gitu ya. Aku fokus ke ibu rumah tangga dan aku punya ya foto aku lagi habis lahiran tuh kusam gitu ya. Terus makin tua kok malah makin bening ya karena dirawat gitu kan. Nah, jadi aku membidik untuk bisnis skincare itu aku mendidik ibu rumah tangga yang jadi aku bikin kontennya gini teman-teman gitu ya. Kata bokap gue suami tuh dirawat gitu ya. Karena di luar tuh bukan cuma ada ikan asin loh, ada restoran salmon gitu ya. Nah, jadi dengan konten itu tuh aku nyolek ya, nyolek
nyolek ibu rumah tangga tuh buat merawat diri, gitulah kurang lebihnya. Nah, jadi bikin kontennya kayak gimana, terus pakai skrip ya seperti ini. Jadi kan misalnya kalau tadi skincarean berarti headline-nya, hook-nya tuh apa gitu ya. Apa namanya? Tahu nggak sih Mam, kalau di luar tuh bukan cuma ada ikan asin loh, tapi juga ikan salmon gitu ya. Story-nya, yes gitu ya, yes bapakku ngajarin ngajarin kayak gitu biar aku tetap merawat diri di rumah. Jadi suami makin apa gitu ya. Nih buat kamu yang mau merawat diri, gampang kok caranya, langsung klik video ya. Nah seperti itu. Jadi singkat, tapi yang orang yang seperti kita nonton tuh, wah gua banget nih gitu ya kan, langsung mereka emang produk apa sih? Oh masker, boleh deh gue coba. Nah seperti itu. Jadi bukan jualan, aku punya masker nih, lumpur ini dari sini harganya segini, bukan begitu lagi. Kalau mau jualan begitu, taruhnya di marketplace, bayar iklan. Nah, kalau mau dengan konten, ya kita harus bikin pribadi kita adalah pribadi yang dikenal dan disenengin gitu ya, disenengin sehingga mereka siap follow dan dengar rekomendasi kita. Kurang lebih seperti itu. Mas Rizky, semangat banget nih. Ayo dong ceritanya nih, siapa nih ya? Cerita terakhir sebelum kita tutup malam hari ini diskusi kita. Siapa nih yang pengen cerita pengalaman jualannya? Boleh dong. Yuk, atau udah cukup? Kalau udah cukup, kita ya insya Allah ketemu lagi di hari Rabu untuk bikin ini ya. Aku sih sebenarnya berharap teman-teman juga bisa ini ya, misalnya aku bingung nih ya, ada beberapa teman-teman yang seperti aku dulu ya, produknya udah banyak nih, ada catering, ada apa gitu. Yang mana nih yang aku mesti kerjain gitu ya. Kalau teman-teman lihat di media sosial teman-teman ya, yang teman-teman follow influencer, itu pasti teman-teman bisa bikin satu kalimat. Oh orang ini kayak aku misalnya influencerku perempuan. Oh influencer ini apa namanya pro hidup sehat. Nah, oh influencer ini vegetarian. Oh influencer ini jago jualan. Oh nah teman-teman tuh pengen dikenal sebagai pribadi yang apa sih? Nah itu PR besar kita. Baru kemudian nanti hari Rabu kita akan membidik orang yang mirip sama kita gitu ya. Kayak aku, oh aku apa namanya ibu rumah tangga yang jago jualan dari rumahan gitu. Jadi aku berarti membidik ibu rumah tangga yang eh, kriterianya tuh kayak apa sih? Oh dia dulunya kantoran gitu. Berarti aku masuk ke forum-forum kantor, forum-forum ibu rumah tangga. Nanti kita saring lagi tuh. Saring dengan apa? Dengan konten, dengan pertanyaan, dengan DM, dengan japri berupa skrip yang kita latih seperti kemarin. Skrip perkenalan sama skrip bagi-bagi lead magnetnya ini. Gitu teman-teman. Semoga dipahami ya. Nanti insya Allah aku perbaiki diri lagi, bisa lebih menyampaikan lebih baik lagi. Oke. Ada, sepertinya ada yang mau bertanya, Pak Anton? Yes. Enggak cukup Maluki. Oke, siap. Udah jelas. Sip, sip. Tinggal prakteknya. Persiapkan hari Rabu. Prakteknya nih, mau dipraktekin di bisnis yang mana nih? Pak Anton mau di bisnis yang madu, yang properti, atau yang edukasi nih? Aku belum tanya nih. Seperti yang waktu saya japri ke Mbak Luki, untuk sementara ya cepet dapat cuannya ya ini dulu Mbak Luki saya ikutan yang seperti Mbak Luki bilang peluang untuk edukasi sementara ini siapa tuh? Edukasi online. Kode nih. Sama 6 Maret ya 6 Maret ini yang di depan mata jadi apa? Mas Hermas yang 6 Maret one day itu. Oh oke. Nah Ya, tadi. sebenarnya kalau aku sebagai teman barunya Pak Anton, menurut aku Pak Anton punya kekuatan karena Pak Anton itu memang orang kantoran ya, orang kantoran, ex-kantoran. Jadi yang perlu didoakan, dibayangkan itu ya, karena hari Rabu kita akan bicara tentang ini, misi ini. Itu adalah kita itu akan ngobrol sama siapa? Sama teman-teman yang masih di kantor atau teman-teman yang
akan resign atau akan pensiun gitu ya. Karena orang-orang itu pasti mereka akan berpikir ke bisnis. Bisnis apa? Zaman sekarang bisnis online kan gitu. Nah, berarti Pak Anton mulai membidik, oh orang yang akan aku temuin tipenya itu. Oh, terus ngomongnya apa ya gitu ya. Nah, itu tinggal disiapin Pak. Jadi Bapak bisa tulis dulu sesuai video kemarin sama video hari ini, tulis dulu skrip perkenalannya, terus mau bagi workbook misalnya, ini di grup aku ada workbook nih ya buat persiapan memulai bisnis gitu. Jadi ngomongnya bukan jadi konten kreator, bisa jadi mereka nggak paham kan gitu. Nah, ada zaman sekarang tuh bisnis menurut kamu online atau offline sih gitu ya. Jadi ditanya dulu, ketika mereka jawab berarti mereka perhatian sama Bapak. Mereka berikan waktunya kepada Bapak. Baru Bapak kasih hadiahnya. Gitu. Kalau Bapak ajak ngomong aja mereka nggak jawab, ya udah kita harus ikhlaskan. Kita temuin lagi orang lain gitu Pak. Tapi di kriteria itu, di kriteria yang karyawan kah atau yang mau pensiun, gitu. Kita mesti siapkan kita nanyanya apa. Ngomong-ngomong nih, menurut kamu orang kalau orang kalau cari income tambahan atau pengen mulai bisnis, mendingan bisnis online, offline atau online sih zaman sekarang? Tanya begitu aja. Nah, itu mengundang jawaban. Nah, mereka yang jawab, oh begitu ya. Kita pura-pura, bukan pura-pura ya. Memang kita harus sampaikan sederhana dan rendah hati gitu ya Pak. Maksudnya kita buka aja pertanyaan. Ketika mereka jawab, ngomong-ngomong nih di grup aku ada workbook untuk memulai bisnis. Nah, nanti kalau memang Bapak serius itu kan masuk grup khusus yang reseller ya. Nah, itu nanti Bapak akan saya buatkan seperti ini. Jadi nanti orang-orang mendaftar, mereka langsung masuk datanya ke Bapak, nanti Bapak kasih PDF workbook saya ini. Gitu. Nah, jadi dari situ Bapak punya tuh datanya. Nanti bikinin broadcast WhatsApp untuk kemudian nanti kita edukasi, kita ajak ngobrol tentang peluang jalanin bisnis online dengan beli buku gitu. Oh, ini ada di sini semua ilmunya, nggak perlu kita belajar jauh-jauh, tapi ada semua bukunya di sini dan ada bimbingan mulai bisnisnya setiap hari Rabu malam. Jadi dicemplungin aja ke grup kita nanti biar aku yang bantu jelasin. Sip, ya Maluki. Bismillah ya Pak ya, semoga manfaat nih, terjaga semangatnya. Thank you. Waalaikumsalam Mbak Atun, baru bergabung. Ini ada sahabat kita dari Malaysia. Pengen angkat cerita tukang sayur jadi TKW. Wis, aku tunggu ceritanya nih. Belum dirapihkan nih, sambil nunggu bukunya Denny Santoso katanya. Mbak Atun, kita udah mau tutup nih. Mbak Atun, ada yang mau disampaikan kah? Sebentar. Unmute dulu, boleh? Sebelum kita tutup, Mbak Atun, mic-nya dibuka. Ya. Malah semuanya. Saya terlambat. Nggak apa-apa. Terima kasih ya Mbak Luki. Ya, Mbak Atun sayangku. Ya. Sebenarnya Mbak Atun kan udah punya ilmunya, tinggal yang di TikTok itu, jangan panjang-panjang ceritanya, misalnya mau tentang kehidupan atau hari-hari yang di Malaysia, boleh gitu ya. Halo teman-teman, aku lagi mau masak nih, bosku minta masakin ini gitu ya. Jadi jangan dibuat sepanjang masak, disuruh nemenin, itu di live aja. Nanti kalau sudah punya teman banyak, Mbak Atun bisa sambil live, sambil ngobrol. Kalau sekarang yang singkat-singkat aja, orang tahu, oh Mbak Atun ini suka bagi-bagi resep masakan Malaysia. Oh, suka kalau belanja ngajak kita gitu. Oh, suka-suka kita boleh nggak konten memasak kah? Buat apa? Boleh ya? Boleh, okay. Tapi
Tapi bikin judul, Mbak Atun udah bisa bikin cover video TikTok belum? Belum loh. Baru nulis ya. Kalau sebelum disebar itu nulis aja ya, nulis captionnya udah bisa. Belum bisa ikut macam Mbak Luki tulisan, terus nanti macam cover di TikTok itu belum. Itu Belum. ada menunya di mana toh? Oke, kapan ya? Mungkin Sabtu yuk. Sabtu kita nanti aku share screen langsung dari TikTok deh ya. Kita bikin TikTok dengan rumusnya Denny Santoso ini yang hook story over ya. Nanti bikin covernya kayak gimana? Gini Mbak, Ya. Mbak Luki kasih tahu itu menu, screenshot, kasih tanda, nanti saya boleh tahu lah. Ya, insya Allah. Jadi biar bareng-bareng, nanti tak masukin di jadwal hari Sabtu aja. Aku belum ngisi. Hari Sabtu nanti kita bedah TikTok deh, ya. Bedah TikTok, upload video TikTok sambil pilih lagunya deh. Tapi gitu, jadi Mbak Atun, misalnya Mbak Atun pengen dikenal sebagai teman apa nih? Kalau memang tukang sayur jadi TKW, kan cerita-ceritanya seputar masa lalu, masa sekarang, gitu ya. Jadi waktu di kampung, waktu jadi tukang sayur, itu memang kan kita sudah latihan ya, bikin skrip gitu. Jadi sudah tulis itu kan ada judul kan. Ya, jangan kepanjangan. Jadi judul sama cerita itu 5 kalimat aja. Terus terakhirnya buat teman-teman yang pengen dengar ceritaku lebih lanjut, yuk temenan gitu ya. Yuk temenan, langsung follow ya. Bye. Gitu. Yang saya itu share di trip beliau itu kepanjangan ya. Betul. Tulisannya. Iya. Ada tulisan di trip beliau, masuk kepanjangan semua. Sampai berapa ya? Challenge 23 kah? Enggak salah. Enggak apa-apa Mbak Atun. Mbak Atun hebat banget. Mbak Atun hebat banget. Jadi aku seneng banget, tapi percuma. Kalau cuma ceritanya ke grup kita percuma. Kita kan pengen taruh itu ke konten, sehingga jadi gini, kita kan pengennya dikenal sama teman-teman yang lebih luas. Itu yang dilakukan influencer atau konten kreator. Nah, tapi kita nggak akan dibawa sama media sosial ke masyarakat yang lebih luas kalau kita nggak upload setiap hari. Nah, itulah. Nah, nanti saya usahakan 1 minggu sekali kah, 3 hari sekali. Nah, kalau di media sosial mesti 1 hari sekali. Kalau mau seminggu sekali, videonya mesti bagus dan diuploadnya di YouTube. Nah, kalau intinya gini, ada caranya Mbak Tun. Daripada nanti Mbak Tun udah upload seminggu sekali terus nambah temen juga enggak, mesti kenalan sama teman baru. Jadi didorongnya itu di misalnya Instagram. Mbak Tun punya kan di Instagram ada grup-grup TKW atau grup kampung atau grup ibu rumah tangga. Itu Mbak Tun kenalan, halo. Yang di Facebook Mbak itu ada grup-grup. Nah, itu bagus tapi banget. IG belum luas, saya belum bisa semua. Nah, itu kan kita pelajari, nanti kita pelajari di materi sorry ya teman-teman, ini sorry. Nah ini sih sebenarnya itu nanti masuk ke framework kita akan masuk ke komunitas-komunitas, kita akan berteman dan masuk ke forumnya. Kalau forumnya di WhatsApp, nanti kita kenalan sama semua. Aku punya alat, misalnya satu grup ada 250 orang, yang biasanya kita kenalan satu-satu. Kalau pakai WhatsApp. Kalau pakai alat ini langsung skrip perkenalan kita dikirim ke 200 orang itu gitu. Nah, tapi itu masih nanti nih hari ke-7 kan kita seminggu satu biar teman-teman praktekin satu persatu gitu. Jadi nggak buru-buru ya, kalau di kita kan memang detail, tapi kalau dipraktekin bareng itu memudahkan teman-teman merapihkan ya. Kalau Denny Santoso misalnya ngomongnya
Yang dibutuhkan seorang konten kreator itu HP sama otak lah. Kalau mentor kan ngomongnya gitu. Kalau kita ini otaknya, yuk kita siapin otak kita dengan menyiapkan siapa sih orang yang kita ajak bicara, terus kita ngomongnya ke komunitas atau grup-grup mana sih, terus pakai skripnya nulisnya kayak ngomongnya apa sih, jadi tinggal copy paste gitu. Mbak Atun kan belum lakukan kan, belum kenalan sama teman baru kan setiap hari, padahal Mbak Atun bisa berkenalan, halo, kenalkan aku Marsiatun. Nah, ini yang uniqueness-nya. Aku Marsiatun, apa namanya, tukang sayur jadi TKW. Kenalan yuk gitu ya, kenalan yuk, bisa lihat ceritaku lebih lanjut di TikTok apa gitu. Nah, skrip Itu tulis di mana itu Mbak? itu Di skrip namanya IG kan? perkenalan. Perkenalan di mana? Skrip perkenalan itu kita bagikan di teman-teman baru yang menurut kita mereka akan suka sama cerita kita gitu. Kalau Itu dibagikan, maksud saya dibagikan di TikTok atau di IG atau Facebook? di DM Mbak, di DM atau WhatsApp. Jadi kita kenalan sama orang baru gitu. Oke. Oh, Gitu. Jadi pakai WhatsApp. jadi apa namanya yang dilakukan oleh pebisnis itu ya, kalau mereka belum terkenal gitu ya, mereka setiap hari nambah temen gitu. Makanya aku yang tadinya temenku di WhatsApp itu cuma 2.000, sekarang jadi 9.000 karena setiap hari tuh aku kenalan ke 30 orang. Oh, di WhatsApp dibawa ke TikTok. Iya, betul. Oh, berarti salah. Enggak ada yang Bukan ke salah, TikTok, mungkin belum Facebook. praktek aja. Salahnya apa? Bukan, saya dari TikTok saya share ke Facebook Story, ke IG Story. Benar, itu benar, tapi ceritanya harus spesifik. Jangan orang, ini apa sih ini cerita apa? Orang bingung, oh kenapa terus Marsiatun? Nah, tapi kalau kemana-mana Mbak bawa story Mbak, kalau kemana-mana Mbak bilang, aku ini tukang sayur jadi TKW, kan kita udah rumuskan itu buat Mbak Atun. Kalau Nah, teman-teman, itulah kesalahan saya. nggak apa-apa. Saya di TikTok Nah, makanya ngalor ngidul. makanya penting bikin skrip. Makanya kan kita lagi jadi anak TK ini, Mbak. Kita bikin skrip. Kita ini pengen dikenal sebagai apa? Jadi kita bukan pedagang SR12 gitu, Bu Nunung. Ya kan? Jadi kita tuh pengen dikenal sebagai apa dan itu harus keren. Kalau aku, I'm an online activation coach. Jadi orang-orang yang kenal Mbak Luki, oh Mbak Luki tuh yang pernah Mbak Luki jualan online. Kan gitu. Kan? Nah, itu kekuatan aku, itu yang aku bawa kemana-mana. Makanya aku nggak terganggu kalau Mbak Atun nanya. Kalau siapapun nanya gitu ya, oh ya karena memang PR aku adalah menjadi jembatan dari orang-orang yang ahli ke teman-teman yang pengen bisa gitu. Aku yang nemenin gitu. Aku pengen dikenal sebagai itu. Nah, teman-teman apa nih? Pengen dikenal online sebagai teman yang apa? Baru dari situ teman-teman akan pede, akan maju karena teman-teman itu punya cerita, punya apa namanya manfaat ya. Jadi itu kita bukan pedagang, kita membantu orang yang tadinya sakit apa, oh ternyata sakit mata, oh kita itu produk kita itu mengandung buah elderberry gitu ya. Oh jadi aku ngobrol ke orang-orang yang rabun mata gitu. Jadi masuknya ke forum Manula, forum olahraga Manula, forum apotek-apotek, itu kita berkenalan di situ. Halo, kenalkan gitu ya. Saya punya pengalaman membantu orang tua saya menyembuhkan. Itu skrip perkenalan. Kita mau membawa diri kita sebagai apa gitu loh. Di bisnis kita masing-masing ya, tentunya buat teman-teman yang berbisnis sama aku dan para mentor, skripnya udah kita siapin. Teman-teman tinggal rubah sedikit untuk bawa ke marketnya teman-teman gitu. Sama-sama jualan buku, tapi aku ngomongnya sama ibu rumah tangga kan beda skripnya sama yang ngomong sama karyawan gitu ya. Pengen nggak sih lo punya income tambahan meskipun lo masih
masih jadi karyawan gitu kan. Ngomongnya tuh beda gitu, tapi kita sama-sama punya PR, bikin skripnya, siapin lead magnetnya, nanti skrip penawarannya kayak gimana, terus kita bikin konten bareng-bareng kan seru gitu ya. Jadi nggak sendirian lagi jual. Mbak, nanya satu, Mbak. Hmm. Yang ngisi itu PDF kan. Misalnya saya kan influencer TKW, dari tukang sayur jadi TKW, tapi terus yang saya tolong itu membantu orang-orang sekitar mau jadi TKW, atau misalkan lain saya ingin kan misalkan punya produk, ingin apa itu kesehatan herbalnya Mbak, terus gimana ngisinya itu? Enggak, jadi gini Mbak, kalau kita belum punya teman lebih dari 1.000, PR kita adalah punya teman dulu. Jadi jangan jualan dulu. Kita cuman bisa jualan sama orang yang udah kenal kita. Nih sama teman-teman yang hadir hari ini, aku bisa jualan karena mereka udah kenal muka aku gitu. Aku bisa, mereka akhirnya apakah mereka kasihan ya atau mereka kalau Mbak Luki mah aku percayalah gitu. Karena terbentuk kepercayaan dulu. Nah, tapi kalau kita kenalan sebatas di media sosial itu namanya belum kenal gitu. Nah, kita mesti kasih dia hadiah dulu. Kita misalnya gini, Mbak Tun punya teman baru nih namanya Susi. Susi mah orang aku ya. Ani misalnya. Nih gitu ya, kenalin aku Marsya Tun, apa namanya tukang sayur jadi TKW. Kamu sekarang sibuk apa gitu? Oh iya Mbak, aku juga TKW di Hong Kong. Oh begitu ya gitu ya. Gimana di sana kan nyambung karena Mbak ngomong sama-sama ke TKW. Nah kalau sudah ada nyambungnya, udah ada kepercayaannya. Ngomong-ngomong misalnya nih, ngomong-ngomong kamu biasa nyimpen, misalnya Mbak jual logam mulia ya kayak aku ya. Kamu ngomong-ngomong biasa nyimpen pakai apa? Sorry, biar lebih paham produk kesehatan ya. Ngomong-ngomong, kamu kalau suka kerasa nggak sih misalnya pulang kerja capek gitu ya? Aku minum susu herbal ini misalnya, atau makan konsumsi madu ini. Kamu udah pernah makan belum gitu? Itu dia jadi harus kurang lebih macam itu mas itu harus ada kurang lebih lah. Harus ada persamaannya dulu. Lebih macam Mas Hermas itu ya Mbak Lubi. Salah ceritanya itu. Ya, harus bangun. Ya, harus bangun persamaan dulu. Makanya Mbak nyiapin skrip itu ngobrolnya sama siapa? Ngobrol sama sesama TKW atau ngobrol sama orang Indonesia gitu ya, orang Indonesia. Ya, itu intinya skrip perkenalannya dulu. Kalau skrip perkenalan dia juga, oh iya Mbak Atun, salam kenal misalnya. Barulah kita kasih, misalnya Mbak Atun pengen jualan buku, atau pengen cuman jadi konten kreator aja. Kamu bikin akun TikTok nggak sih? Kan gitu aja kayak sama temen. Kalau aku bikin akun TikTok, kayak Kodeni, macam Kodeni kemarin tuh loh Mbak. Kenapa? Akun Facebook terus problem kamu belum baca buku ini. Nah, tapi kan Mbak Atun kan sama seperti aku, sama-sama pemula. Kita kan nggak bisa langsung bilang, oh berarti itu problem kamu. Kita kan bertanya, bukan. Jadi kan kita bertanyanya apa? Misalnya Mbak Atun yakinnya apa nih? Mbak Atun yakin sama produk kesehatan. Berarti kita bertanya. Bertanyanya apa? Itu yang disiapin. Misalnya Mbak Atun punya produk kesehatan yang Mbak Atun konsumsi selama ini bikin Mbak Atun tubuhnya fit gitu ya. Ngomong-ngomong zaman sekarang, zaman kayak begini, kamu aktif kerja, minum multivitamin nggak sih gitu ya? Oh enggak, aku jamu-jamuan. Oh iya, aku juga minum jamu.
Tapi kemarin tuh rasanya pegel kalau kerja sama orang tuh kok kayaknya gitu loh, setengah-setengah curhat. Nah, kalau mereka penasaran baru Mbak Atun bisa jualan. Tapi kembali lagi, Oke. tapi kembali lagi, silahkan aja. Kalau Mbak Atun senang jualan, silahkan. Tapi buat aku penonton, menurut aku kekuatan Mbak Atun itu ada di story tukang sayur jadi TKW. Jadi jangan fokus jualan. Mbak Atun banyak contoh kok TKW-TKW itu unik-unik loh ceritanya. Ada yang mereka punya pasangan orang asing, ada yang mereka cuma itu dari pasar ke pasar, taman ke taman, tapi mereka di luar negeri. Kita yang nonton kan enggak. Nah itu sudah keunikan yang luar biasa, yang orang lain nggak punya. Jadi sayang banget kalau Mbak nggak bikin konten setiap hari. Saya paling suka berkebun banget. Nah, sambil berkebun, sambil cerita, dulu aku nggak bisa loh berkebun kayak begini. Dulu ya aku jadi tukang sayur. Itu jadi video pendek 1 menit aja. Nanti ketemu lagi ya di cerita selanjutnya. Buat teman-teman yang mau temenan sama aku, langsung follow sekarang. Gitu. Nanti temennya nambah, baru bikin live. Di live itu dikasih judul. Hari ini aku menceritakan penderitaan mendidik anak sendirian misalnya. Wah, itu jadi sinetron, Mbak Tun. Jadi media sosial itu sekarang memungkinkan kita naik panggung. Kalau saya menjaga orang tua, Munai. Nah, tapi kan menjaga 2 orang tua loh. Nah, tapi kembali lagi ya, tentunya di media di online itu nanti kita akan ketemu orang yang nyinyir ya, yang nggak suka ya, kita jangan pedulikan selama tak usah peduli lah. Selama kita juga sudah jaga diri kita cukup ya, nggak ngomongin orang, nggak apa, nggak ganggu orang, nggak nyinyir orang. Selebihnya kita bisa sampaikan, Mbak, kalau nggak ada manfaatnya, kalau nggak ada manfaatnya, monggo keluar gitu ya, monggo nggak usah di follow gitu. Jadi kita betul-betul harus menjaga diri kita di online itu. Udah bener aja bisa dipersalahkan. Yang penting ya gitulah ya. Nanti kita ngobrol lagi lah selanjutnya. Thank you Mbak Tun. Tunggu konten. Oke, terima kasih. Nah, jangan buru-buru jualan Mbak Tun, itu ceritanya kan. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf waktunya sampai malam. Maluki. Ya, masukan juga. Semoga kita bisa jualan bareng ya teman-teman, makin. Oke. Teman-teman, aku udah tulis di chat. Buat yang belum download workbooknya, silahkan di-download, di-print biar nggak ada penundaan, terus dicoret-coret gitu ya. Kalau nggak mau di-print, silahkan siapkan buku khusus gitu ya. Buku khusus langsung ditulis, karena ini akan membantu teman-teman fokus dan action ya. Zaman sekarang action online ya dengan konten, makanya jangan sampai teman-teman belum punya buku ini ya. Kalau yang belum punya, bisa ngobrol sama aku, gimana cara dapetin bukunya, gimana cara praktekin, bahkan bisa jualan bareng aku. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Luki. Semoga berkah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.